Selamat datang bersama saya Chandra Cawipin, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini saya akan mereview monster yang kemarin dapat dari race ataupun bisa dibilang teman-teman itu maraton. Ya, namanya Pengunel ya. Ini masih baru, masih bagus juga. Ini masih worth it buat kalian jadiin attacker di PvP ataupun push trophy. Masih bagus, kenapa ya? Karena eranya masih baru juga. Untuk skillnya ya lumayan. Ini kenapa tak pasang rune level 3 ya? Karena tadi tak pakai di mana? Di Denguon yang era survival Denguon ya. Jadi ini masih kepake. Terus kalau untuk skill-skillnya yang tak pakai seperti ini ya. Kalau mau kalian samakan silahkan. Intercession stamina 65 koldenya 3, Glory Beam stamina 57 koldenya 2, Crematorium stamina 55 koldenya 3, Pink and Wind stamina 48 koldenya 3. Pengunel ini masih bagus karena eranya masih baru, jadi speednya pun masih tinggi 15.600 ya. Memang untuk era sekarang ya. Untuk era feral itu 14.000 sampai 16.000 ya. Kalau untuk sebelumnya ya mungkin 13.000 sampai 14.000. Pokoknya nambahnya sekitar 1.000 sampai 2.000 ya. Setiap era berganti ya. Itu. Nah, pengunel ini termasuk attacker yang mengandalkan ini, dia elemennya light ya, thunder attacker, light and thunder attacker, yaitu attacker elemen cahaya dan juga petir yang mengandalkan repetanse, sunburn dan cooldown proteksi, dan juga ekstra giliran dan juga double damage. Cuman kalau untuk ekstra gilirannya ini nggak tak pakai kayaknya. Nah, ini ada ekstra giliran ya, cuman nggak tak pakai. Jadi untuk yang menurut saya untuk skillnya yang terbaik seperti ini ya, kita bahas mulai dari try-nya dulu. Pengunel, jadi buat kalian yang baru join ataupun baru main game ataupun juga gimana ya bilangnya, player comeback yang dulunya main terus pensiun, setelah itu baru comeback main lagi ya, mungkin agak sedikit bingung. Jadi untuk ngedapetin monster ini itu harus join clan ataupun guild ya. Buat kalian yang nggak punya guild Indonesia, kalian bisa ikuti streaming saya setiap hari jam 6 sore ya, habis maghrib sampai jam 10. Pokoknya saya start itu sekitar setengah 7 ya di YouTube. Kalau kalian mau cari guild silahkan di sana, nanti seringnya admin saya ataupun CO leader saya itu ada juga lihat live saya ya, ataupun bisa join pakai di chat nanti ada juga, karena ini seputar bahas-bahas juga ya. Setiap hari saya live bahas-bahas seperti itu buat teman-teman yang butuh guild mungkin, dan ada juga teman-teman yang butuh member, nanti kalian sekalian diangkut di streaming saya sekalian bisa ya. Kita langsung saja, pengunel era terbaru, era feral ya, sekarang masih berjalan, elemennya cahaya dan petir. Untuk evolving trait dia punya Celestial. Untuk yang belum tahu Celestial ini untuk R0 yaitu level 100 ya. Celestial ini dia akan kebal dari stun, mega stun dan juga bleeding. Kalau dikasih seperti freeze bagaimana bang? Freeze tetap masuk, possession, corruption masuk semuanya, VR masuk juga ya. Jadi dia hanya kebal dari stun dan mega stun dan juga bleeding ya. Itu namanya Celestial ya. Nah, ini lumayan kalau untuk trade-nya. Cuman kalau lebih baik lagi yang menurut saya dikasih kebal dari kontrol, karena sekarang eranya seperti itu. Kebal kontrol, kebal torture, yaitu yang paling ngeselin kebal torture ya. Mungkin jika mungkin ada monster rarity ancestor yang memiliki seperti trait kebal kontrol, kebal torture dan juga pierce, wah itu udah pasti laris manis ya. Jadi itu untuk try terbaik ya sekarang. .g area juga masih termasuk try terbaik juga ya, lumayan bagus lah. Nah, kalau untuk R1 atau teman-teman seringnya bilang untuk level 110 sampai 115 bang, itu dapatnya apa? Dapatnya try True Vision. Buat kalian yang belum tahu True Vision itu apa, precision double ataupun penglihatan double ya. Yang sebelumnya penglihatannya cuma 100%, itu karena trait-nya memiliki True Vision, dia penglihatannya 200%. Gunanya apa bang? Gunanya jika pengunel ini terkena efek ya, seperti efek minus dari support musuh yang bisa memberikan minor blind menurunkan penglihatan 25%, seperti blind menurunkan penglihatan 50%, itu tidak berefek untuk pengunel ya, tidak berefek. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena
penglihatan 200% dikurangi minor blind 25% itu masih banyak sisanya di atas 100% ya. Terus penglihatan 200% dikurangi blind yang 50% kehilangan penglihatan itu juga masih 100 nanti. Jadi dia kalau kena blind ya. Jadi kalau kena blind itu dia baru nggak bisa apa-apa ya. Jadi ini dia kebal dari minor blind dan juga blind ya. Dan juga dia bisa ngebantu musuh yang punya trait seperti Hardened, Taug, Bulwark, Demons dan juga Super Demons, yang dimana dia dapat peluang waktu dipukul musuh bisa meleset. Nah itu untuk pengunel punya tambahan agar pukulannya nggak meleset ya. Ini bentuknya bagus, untuk desainnya saya suka. Penguin cuman warnanya kuning ya. Dan dia itu kayak ada ini, atasnya ada apa ini ya, kayak malaikat ya, kayak udah mati lah kayak gitu, kayak hewan udah mati ya, dikasih kayak gitu. Nah untuk cooldown immunity ini kan ada juga monster support yang bisa memberikan efek cooldown ya, yaitu support bertipe controller ya. Jadi tugasnya support seperti itu, mungkin ada yang mengaktifkan cooldown seperti ini, cooldown skill ya. Itu kan ngerepotin sekali. Karena apa ya? Karena skill semakin bagus skill ya, semakin efeknya skill itu bagus, maka cooldownnya semakin tinggi juga ya. Jadi dia punya cooldown immunity ini juga termasuk lumayan ya, lumayan bagus juga. Nah ini untuk pengunel sudah. Untuk evolving trait, era dan juga elemen itu masih lumayan lah menurut saya ya. Memang nggak terlalu bagus, cuman lumayan. Kalau mau dipakai di push trophy sementara boleh, cuman saya lebih tak sarankan kalau mau pakai mungkin ada teman-teman yang belum punya ancestor, mau pakai monster attacker nggak tahu pakai apa ya, mungkin bisa pakai Charm Constrictor ya. Itu untuk era feral yang paling overpower yang menurut saya ini monster ini ya. Ini attacker rarity M yang paling overpower menurut saya di era terbaru ya. Ya sebelum itu ada juga namanya Handsteel, itu era Handsteel ya, itu era Historia. Kalau era feral tadi Charm Constrictor ya. Jadi untuk seperti trait Pierce itu bagus sekali ya. Buat kalian tanya-tanya monster ya, itu monsternya. Nah untuk special skill ataupun ultimate skill ya, ini dia memberikan efek Pierce untuk diri sendiri. Jadi waktu ini kalian bisa lihat Apply Pierce to itself, dia memberikan Pierce untuk diri sendiri. Setelah itu dia ngehilangin Pierce dari diri sendiri. Itu kesimpulannya gimana? Waktu ultimate ini dipakai dia mendapatkan Pierce. Kalau ultimate-nya nggak dipakai, Pierce-nya nggak aktif. Jadi ini untuk 3 turn ini cuma embel-embel saja ya. Cuma embel-embel saja Pierce ini. Pierce-nya yang betul adalah 1 turn ya, karena ini ada keterangan detailnya ya. Remove Pierce untuk diri sendiri. Ini Pierce-nya dipakai waktu skill ultimate-nya menyala. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dia pakai ultimate yaitu Pierce. Kalau ultimate-nya sudah selesai dipakai, ya udah Pierce-nya hilang lagi ya. Seperti itu. Nah, setelah dia mendapatkan Pierce, dia memberikan kerusakan moderate karena kita membahas ya monster attacker. Jadi kita harus paham untuk urutan penambahan kerusakan dan untuk urutan kerusakan. Beda ya, urutan penambahan dan urutan kerusakan itu beda. Ini urutan kerusakan dulu. Urutan kerusakan ada 5. Yang pertama dari yang terkecil, low. Low itu moderate, low itu paling kecil. Terus moderate di atasnya seperti ini, moderate urutan kedua. Yang ketiga adalah heavy, itu urutan sedang ya, di tengah-tengah, urutan ketiga. Setelah itu ada masif, urutan keempat yaitu besar. Yang paling besar lagi ada yang nomor 5, namanya instant. Itu seperti instant kill. Kalau dikasih rune penambahan kekuatan semuanya, itu bisa dibilang attacker tipe Punisher ya. Setiap sekali pukul monster musuh hilang, sekali pukul ya langsung mati kayak gitu. Ya memang attacker tugasnya memberikan kerusakan yang terbanyak-banyak, yang paling banyak ya. Itu tugasnya attacker. Kalau untuk tanker melindungi rekan tim, support membantu. Entah butuhnya support bertipe apa, karena ada support 3 tipe, yaitu support controller yang tugasnya mengkontrol musuh, entah dengan efek kontrol stun, mega stun, freeze dan juga lain-lain. VR, possession, corruption ada banyak, itu tugasnya support tipe kontrol. Kalau support tipe debuff, itu memberikan efek-efek negatif untuk musuh, entah itu guardon, terus ada juga efek apa ya, dash, minor blind, banyak banget untuk efek-efek negatif untuk musuh itu ya. Terus kalau untuk support yang bertipe buff,
Support bertipe buff adalah monster yang bisa memberikan, mungkin ada yang bisa bersih-bersih, menghilangkan efek negatif yang dimiliki semua rekan tim, memberikan precision double, memberikan darah tambahan, memberikan stamina regenerasi, banyak pokoknya yang nyupport tim ya, itu namanya support debuff ya, seperti itu. Nah, ini pengunel ya, dia memberikan kerusakan kedua, yaitu urutan kedua ya, itu di atasnya kecil, di bawahnya sedang, berelemen light, cahaya, untuk semua musuh. Setelah itu semua musuh akan diberikan efek block positif efek ya, positif efek. Ini kalian lihat blocked. Jadi jika musuh terkena efek positif efek blocked, jadi musuhnya itu nggak bisa memberikan efek positif untuk di ke rekan timnya. Contoh, ada tanker yang bisa memberikan efek regenerasi ke semua rekan tim, regenerasi darah, itu ditolak. Seperti Nanovarius ya, Nanovarius tortur, yaitu menolak efek positif, seperti itu ya gunanya. Jadi semisal ada juga support yang bisa memberikan regenerasi stamina ataupun double stamina, itu nggak bisa. Yang warna hijau di bawah rekan musuh itu nggak bisa, ditolak semuanya ya. Nah, itu kegunaan efek positif blocked, yang ngeblokir semua efek positif yang akan diterapin ke rekan-rekan tim musuh ya, seperti itu. Pierce-nya bagus, positif efek blocked ini juga lumayan berguna, cuman saya lebih suka, kenapa kalau lebih suka diganti sama Nanovarius. Dia bisa memberikan kerusakan dan bisa memberi ngeblokir efek positif yang akan datang, cuman nggak bisa ngehilangin ya. Ini pengunel ya, ini ada skill multiple enemies dan juga multiple enemies 2 biji. Jadi multiple enemies ada yang berelemen cahaya dan juga elemen petir. Jadi tak sarankan untuk memakai elemen petir dahulu untuk di awal giliran, di early game ya. Kenapa reliknya? Karena tak sarankan memakai seperti ini. Untuk relik yang pertama namanya adalah bukan Voltai, Elvira Swords ya. Dia bisa memberikan kerusakan tambahan berelemen light dan juga berelemen api, dan juga bisa memberikan efek tortur tambahan. Terus yang kedua adalah namanya adalah Torvagmas. Dia bisa memberikan stamina regenerasi untuk rekan tim yang staminanya di bawah 50% ya. Bisa dipakai 2 kali dan memberikan kerusakan tambahan sebesar 9000. Itu untuk level 1 semuanya, berelemen thunder ya ataupun petir. Pas ya, dan memberikan efek tortur tambahan. Kenapa tak saranin pakai itu? Elvira Swords dan juga Torvagmas ya. Jadi yang satu seharusnya nabrak sama ini ya. Makanya tak saranin pakai skill yang ini, skill ketiga, Krematorium. Kalau kalian pakai skill ketiga dan memakai relik yang tak sarankan, ini untuk saran reliknya ya, itu bisa di craft. Jadi kalian pemain gratisan pun bisa dapat relik itu. Efeknya apa bang? Dia bisa menambahkan kerusakan tambahan dan mendapatkan efek tortur tambahan. Contoh, khusus untuk skill ketiga ya, ini tak jelaskan di sini. Kalau untuk skill 1, 2, 4 tak jelaskan di denguan ya, sekalian diuji coba ya. Ini untuk skill ketiga, dia memberikan kerusakan heavy, itu urutan ketiga, bisa dibilang sedang ya, di tengah-tengah. Heavy urutan sedang, berelemen petir untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek sunburn untuk semua musuh. Nah, ini sunburn ya. Ya ini kan termasuk tortur. Kalau kalian pakai relik yang tak sarankan, bukan hanya sunburn saja. Di bawahnya nanti ada lagi namanya repetance dan juga curse, yaitu curse tulisannya ya. Untuk yang belum tahu sunburn itu, dia bisa memberikan kerusakan 10% berelemen light ya ataupun cahaya selama 3 giliran waktu musuh mau ambil giliran. Sunburn sendiri ini memiliki efek pasif. Pasifnya apa bang? Dia bisa menurunkan kepercayaan diri musuh sebesar 15% ya. Jadi untuk 15% ini, jika monster musuh memukul rekan tim kita tulisannya miss, dipukul musuh, jadi kerusakannya masuk 0. Efek-efek tortur dan efek kontrol itu juga nggak ada yang masuk. Itu berarti 15%-nya menyala. Biasanya efek sunburn seperti ini dikombo dengan trait-trait seperti hardened, Taug, Bulwark, Demons dan juga Super Demons ya. Kenapa? Karena trait seperti itu memiliki peluang ya, waktu dipukul musuh bisa meleset, dan digabung seperti sunburn ini bisa menurunkan
kepercayaan diri musuh sebesar 15%. Bisa juga dikombo dengan monster-monster yang memiliki seperti efek dash, blind, minor blind, dan lain-lain. Banyak ya. Nah, ini sunburn bagus, ada efek pasif dan ada juga elemen light memberikan kerusakan waktu musuh mau ambil giliran selama 3 giliran sebesar 10%. Hanya saja kalau monster musuh elemennya juga light ya, elemen light juga. Light bertemu light, cahaya bertemu cahaya. Itu kerusakannya dikurangin 50%, maka kerusakannya tidak jadi 10%. Hanya saja yang kerusakan yang masuk hanyalah 5% saja kerusakannya ya, jadi kecil. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen light, contoh elemen kegelapan, monster musuh berelemen kegelapan, karena elemen kegelapan ini lemah terhadap elemen light atau pencahaya, maka kerusakannya dikali 2,5 untuk sunburnnya. Jadi monster musuh akan terkena kerusakan setiap giliran selama 3 giliran sebesar 25%. Ya, seperti itu. Itu hitungan untuk elemen weakness. Kalian harus paham. Karena elemen itu berputar. Yang tidak berputar hanya 2 elemen, yaitu elemen spesial dan elemen fisikal. Dua itu ya, 2 elemen itu. Nah, ini bagus ya, lumayan bagus juga. Kenapa? Ya karena bisa dikombo dengan relik. Reliknya itu aktif jika darahnya musuh di atas 50%. Contohnya seperti ini. Dia pakai skill ketiga. Setelah itu diberikan kerusakan ya. Ini kerusakannya. Jika darah semua musuh di atas 50% semuanya, diberikan efek dari relik. Reliknya maka akan aktif. Soalnya semua musuh darahnya di atas 50% ya. Diberikan yaitu tortur berupa curse dan repentance ya. Curse dan repentance itu sama seperti sunburn. Kalau sunburn asli dari skill. Jadi sekali pukul kalian bisa memberikan efek tortur 3 biji, itu sudah sakit sekali ya. Belum dari nanti reliknya kalau kalian rank up juga bisa memberikan kerusakan tambahan tadi yang berelemen fire, terus light dan juga petir tadi. Itu bisa memberikan 3 kerusakan tambahan dan juga 2 efek tortur. Yang satu dari sini totalnya 3 tortur ya. Itu bagus sekali, cuman nabrak pakai skill ke-1. Langsung saja kita coba ya. Kita ke mutate dulu. Buat yang bertanya-tanya ya, Bang, pengunel ini bagus gak? Bagus, cuman nggak tak saranin kalau di apa ya, kalau udah punya cam constrictor seperti ini ya, nggak tak saranin di rank up sampai 150. Kenapa? Ya mending cam constrictor saja, biar nggak ngebuang cel dan nggak ngebuang rune dan juga relik. Kalau kalian kaya cel, relik dan rune, boleh buat nambah monster power. Jadi untuk pengunel ini karena dia eranya masih baru ya, speednya masih tinggi, nggak usah dikasih yang speednya banyak-banyak. Satu saja, yang paling atas, speed and life. Dia menambahkan kecepatan dan penambahan darah ya. Itu untuk pengunel ya. Ini cuma 1 biji ini aja yang paling atas. Untuk levelnya terserah. Kalau nggak dimutate ya berarti pakai ini yang biasa 1, terus yang 2-nya pakai ini, 2 ini. Kalau dimutate Bang, sama paling atas lagi, power and life. Dia menambahkan kerusakan dan juga penambahan darah 15%. Ini kalau bingung Bang, manfaatnya mutate itu gimana? Kalau rune biasa tanpa mutate, monster musuh memakai 3 rune. Kalau di mutate itu sama saja memakai 4 rune ya, seperti itu kurang lebihnya ya. Nah, kita akan coba pengunel ini di sini mungkin ya. Sebentar, ini saya copot dulu untuk nada lotus. Nah, tadi reliknya kepakai waktu di misi ya, misi dunguan, udah tak upload juga. Pengunel ini dapat dari race ataupun maraton ya, yang didapatkan berjuang demi tim ya, dan juga rekan-rekan ya yang ngebantu ya. Nah, saya recharge dulu. Untuk speednya kan masih tinggi ya. Untuk si pengunel ini ya masih bagus-bagus saja. Nah, ini pengunel skill ke-1, dia memberikan efek repentance untuk semua musuh. Nah, ini yang tak bilang nabrak sama relik, karena reliknya bisa memberikan efek repentance ya. Itu nabrak gak apa-apa. Double repentance nggak bisa, cuma 1 ya bisanya. Hanya saja nanti lebih bagus kalau pakai skill ketiga gitu. Jadi di awal game tak saranin pakai skill ketiga saja biar bisa memberikan efek tortur 3 sekaligus.
Kalau pakai skill ini nanti cuma 2 karena repetansenya 2 biji ya. Repetansinya 2 biji nggak bisa, jadi masuknya cuma 1 repetanse dan kurs nanti. Ini skill 1 intercation, stamina 65, kodenya 3. Stamina besar, kodenya juga besar. Dia memberikan kerusakan heavy ya. Heavy itu urutan ketiga, berelemen light, cahaya, untuk semua musuh. Setelah itu memberikan efek repetanse ke semua musuh juga ya. Untuk yang belum tahu repetanse itu apa, dia memberikan kerusakan 10% bertipe elemen cahaya dan juga memiliki efek pasif, yaitu jika musuh yang terkena efek repetanse ya dipukul oleh rekan tim, itu sudah pasti kena, gak mungkin meleset. Itu efeknya repetanse. Entah monster musuh memiliki seperti ini, hardened, bulwark, terus pokoknya yang bisa memiliki peluang dipukul musuh meleset, itu nggak pengaruh karena punya repetanse. Ini incoming attack will always hit, pukulan sudah pasti akan terkena, nggak mungkin meleset ya. Nah, untuk skill kedua ini adalah skill yang besar sekali kerusakannya dan juga tanpa efek. Ini untuk instant kill. Contoh, ada monster musuh yang ngerepotin, yaitu ngerepotin berarti kan yaitu support yang bisa ngekontrol rekan tim kita, itu repot. Kalau kayak gitu mending di kill langsung sekali pukul pakai glory beam ini ya. Jadi dia akan langsung mati seperti itu. Dia memberikan kerusakan yang besar sekali, urutan keempat mendekati insan ya. Berelemen light ataupun cahaya untuk satu musuh. Stamina 57, kodenya 2, gitu saja. Staminanya mendekati kebesar. Nah, ini udah tak jelaskan ya tadi ini. Jadi jika dia memberikan kerusakan ke semua musuh dan darahnya 50%, maka ditambahkan dari relik, yaitu repetanse, curse, dan sunburn. Udah tuh. Staminanya sedang, hampir mendekati kebesar, kodenya besar. Skill keempat, Applis double damage dan juga cooldown proteksi. Ini cooldown proteksi jika kalian level 130 ke bawah, kan cooldown protectionnya di trade belum aktif ya, bisa kalian aktifkan di sini. Ataupun cooldown proteksi yang ada di trade sudah habis atau dihilangin oleh musuh, pakai remove positive effect yang dimiliki musuh, maka bisa dihidupkan kembali pakai skill ya. Nah, dan dia juga memiliki double damage. Untuk yang belum tahu double damage itu tadi tak jelaskan. Kalau kita membahas attacker harus tahu untuk urutan kerusakan dan urutan penambahan. Nah, itu bedanya. Karena untuk urutan kerusakan tadi ada 5. Kalau sekarang urutan penambahan yaitu ada 4. Yang pertama ST boss damage, itu penambahannya 25%, biasanya ada di trade support. Terus yang kedua ada double damage, itu penambahan kerusakannya bukan double damage, boss damage ya, boss damage dulu, itu penambahannya 50%. Yang ketiga adalah double damage seperti ini, 2 kali lipat kerusakan. Yang ketiga adalah triple, yaitu 3 kali lipat. Kalau dihitung persisnya atau detailnya itu 2,75 ya. Double damage manfaatnya apa? Jika ini pengunel memberikan kerusakan 5M, maka yang masuk ke musuh adalah 10M ya, dikalikan 2. Itu adalah fungsi dari double damage, dan double damage-nya hanya untuk satu giliran. Contoh, saya pakai ini skill keempat ke pengunel, habis itu giliran selanjutnya pengunel mendapatkan 2 kali kerusakan tambahan, yaitu ya. Nah, untuk skill ataupun animasinya kurang lebihnya seperti ini. Buat kalian yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan ketik di komentar. Kalau kalian mau join live, silahkan. Saya setiap hari live habis maghrib sampai jam 10 malam. Kita akan bahas-bahas monster yang akan datang, entah rarity M ataupun ancestor, ataupun event-event yang akan mendatang, ataupun event-event, ataupun membahas monster bagus tidaknya, ataupun ya banyak sekali, ataupun untuk siapa ya bilangnya, pemain yang habis pensiun terus comeback bermain lagi, ataupun pemain baru, itu kita akan bahas-bahas juga untuk pemain baru juga, biar kalian nggak bingung ya. Dan juga ada juga yang mencari clan ataupun guild ya, itu sering sekali ya. Silahkan nanti, soalnya teman-teman itu pada ngeluh, bang aku nggak punya guild Indonesia, guildnya Inggris semua, saya nggak paham ya. Itu silahkan berkunjung ke live saya, itu kalian bisa nyari guild. Soalnya admin saya juga sering yang ngikut live saya, dan juga ada teman-teman yang juga yang butuh member, silahkan kalian cari waktu saya live ya. Itu nanti kita ngumpul-ngumpul bareng, bahas-bahas semuanya bareng ya. Kurang lebihnya seperti itu aja, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.